bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Bupati ya guys, bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu? Setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Jadi jangan sampai belinya yang palsu, kata dia. Astaga. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu, kata dia. Ya. Sudah tertata nasi di tanah. Setelah matang nasinya buya. Harta dan tahta untuk sang anak. Tetapi utang rakyat yang bayar. Dalam geladak badan tak enak. Setelah fajar pulang berlayar. Utang meledak beranak pinak. Pajak menghajar rakyat pun ambiar. Oh my god. This. Presiden tuding konser Taylor Swift sebagai penyebab jatuhnya rupiah karena duit kabur ke Singapura. Apa itu, Cok? Masa nggak ada alasan lain, cuy? Agak lain memang. Kalau Mbak Taylor sampai tahu berita ini, gua rasa dia juga pasti bingung, coy. Pasti dia bilang, salah gue apa anjing? Kok lu bawa nama gue bangsat? Kok lu bawa nama gue atas jeleknya pemerintahan lu gitu? Kocak. Banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti Ya ini siapa yang abang maksud nih? Aku nggak ngerti juga nih. Sifat kebinatangan pada manusia. Nyindir majikan sendiri. Aku enggak ya bang. Aku supir ya. Yang abang sebut-sebut kayak gitu, aku nggak terima. Ya abang harus luruskan siapa kira-kira orangnya. Siapa ya penonton kira-kira yang disebutkan bapak itu? Coba kalian komen. Assalamualaikum. Salam. Direkam nih ya. Bagus lah. Makin banyak yang nge-share itu kan, video itu kan, semakin bagus. Jadi kalau dia buka TikTok pun kan, dia kan menceramahi dirinya sendiri. Dan menceramahi di depan-depannya itu ya kan, Pak Presiden ya kan, menteri-menteri ya kan, ceramahin lah. Pak tadi itu betul kan ceramah kok tuh, memang untuk klan-klan lah tuh. Untuk kami nggak masuk, kok nggak termasuk golongan hatib kok, nggak termasuk ke golongan ustadz kok bagi kami ya kan, karena kami tahu ya kan apa yang terjadi. Jadi cocok juga lah kalau kau menasihati orang-orang itu ya kan, mudah-mudahan mereka mendengarkan apa yang kau bilang ya kan. Jokowi tekan undang-undang desa masa jabatan Kades bisa sampai 8 tahun 2 periode, ditambah lagi dapat pensiunan dan tunjangan BPJS. Gila. Gak masuk akal. Balas budinya kelihatan banget, Cok. Mentang-mentang kemarin nyumbang suara banyak buat 02 ya. Padahal dia tahu sendiri ribuan BUMDes tuh mangkrak, laporan keuangannya nggak jelas, dikorupsi, bukannya diusut, malah dimanja-manjain begini. Cuma di zaman orang ini, korupsi itu sampai ke tingkat desa. Cor-coran, mana ini kabar menjelang Hari Pendidikan Nasional lagi, bukannya kasih kabar baik buat tenaga pendidik kita, guru-guru honorer, malah kasih kabar begini. Coba gokil 10 tahun nggak ada kemajuan di sektor pendidikan. Coba yang ada korupsi merajalela sampai ke tingkat desa. Begini dibilang presiden terbaik, Muki dia memang dontol nih, matamu terbaik. Coba kalau hasil curang buktikan, curangnya di mana? Oke. Bansos itu apa namanya, atas nama penguasa begitu ya, dikasih bapak penguasa katanya begitu, begini begitu. Terus anaknya tidak cukup umur ya kan, biasanya kalau mau jadi wakil presiden, jadi presiden ini kan umurnya harus 40 ke atas begitu, begini bukannya 36 bukan 37, itu belum sampai itu ya, sama KPU disahkan begitu, begini begitu ya, bisa kalau anak raja memang bisa segala macam begitu. Jadi jangan coba-coba melawan begitu. Itu namanya tidak curang gitu kalau mendukung 02. Begini. Ini ada yang sering cari kesalahan saya ini biasanya disetik nanti. Begitu. Memang gaya itu pendukung 02, memang gaya itu cari kesalahan orang lain begitu. Dicari sampai ke akar-akarnya. Begitu. Kalau di sini santai guys, ya. Begini.
bagi cerot ya. Itu namanya. Terus minyak goreng, beras dikasih stiker, gambarnya ya pasangan 02. Aduh, begitu bagi cerot. Untuk para sahabat TikToker dimanapun Anda berada, itu namanya kalau pendukung 02 tidak curang katanya. Bagi Nel, bagi cerot. Terus yang kedua guys, di waktu coblosan itu ada segini mungkin ya, pakai bor, coblosannya pakai bor, di bor langsung kebal segini ya, tembus lah di tengah-tengahnya itu di 02. Mantap, menang itu namanya. Itu tidak curang kalau pendukungnya itu demi membela begitu, untuk menutupi atau kemaluan bagi Nel, bagi cerep. Untuk para sahabat TikToker dimanapun Anda berada, biar tidak sering nanya lagi di mana curangnya. Nanti ada yang bilang 001 nanti tidak ada yang juga yang curang itu gimana guys, mungkin 2 lembar ya, yang anu itu ya mungkin orang yang gimana itu ya orang yang gimana tuh ya, kurang sehat mungkin pikirannya begitu, mungkin itu ya begitu. Bagi Nel, bagi cerep, kalau di 02 segini guys ya nyata itu real ya begitu bagi Nel. Aduh, terus pejabatnya begitu bagi Nel, bagi cerep, disuruh harus memenangkan 02, harus katanya. Itu pejabat itu ya, ada grupnya di WhatsApp juga begitu bagi Nel, bagi cerep. Kalau ke 02 pendukungnya ini tidak curang katanya bagi Nel. Bagi cerep, aduh, ini sekarang keluar lagi saya guys, dikarenakan saya ditantang terus di kemarin saya diem. Kenapa diem? Saya buka-bukaan lagi sekarang bagi cerep. Kalau kalian itu tidak nyuruh, tidak nantang, tidak ngeyel ya, seakan-akan kamu ngenyek ke saya tidak akan buka-bukaan. Dikarenakan apa namanya saya buka-bukaan ini, kamu ini sering nantang saya begitu. Kok diem, kok lemes? Saya tidak akan pernah lemes guys ya. Bapak Anies bukan siapa-siapa saya, Prabowo bukan siapa-siapa saya, Ganjar bukan siapa-siapa saya, tapi saya punya hak untuk memilih siapa yang lebih pantas begitu bagi Nel, bagi cerep ya. Yang pantas jadi presiden begitu ya. Bukannya apa itu namanya, hura-hura ikut-ikutan ya, ikut-ikutan orang disuruh ini dikasih uang lalu kamu ikut. Jangan gaya itu, jangan tertarik sama uang bos begitu ya. Bagi Nel, bagi cerep, dikasih uang coblos nomor sekian jangan diikuti bos, orang gaya itu bos begitu. Cari yang ikhlas bagi Nel, bagi cerep begitu. Dengerin, pusing ini, mau nyetik yang mana, mau dipotong yang mana, mau nyetik ini saya. Saya tidak akan pernah berhenti di dalam kebenaran bos, tetap bersama Bapak Anies. Kalah menang tetap bersama Bapak Anies. Bapak Anies menang versi rakyat begitu. Tapi kalau di versi rezim tetap ya yang menang 02 begitu bagi Nel, bagi cerep. Soalnya kenapa guys, itu di apa namanya di KPU ada pamannya, di MK semuanya lah dikuasai oleh rezim begitu ya. Agak sulit lah untuk menang ya, tapi insya Allah suatu saat atau kapan-kapan insya Allah ya, insya Allah dukungan para ulama insya Allah mantap, insya Allah terdepan begitu bagi Nel, bagi cerep. Untuk para sahabat TikToker dimanapun Anda berada ya. Oke guys, saya agak mau banyak kata guys, dikarenakan ini pendukung 02 sekarang lagi muak lihat saya begini, lagi marah-marah sekarang ini. Coba lihat aja komentarnya di bawah ini biasanya begini ya. Dikarenakan saya bilang kayak ini disuruh lihat, biasanya bungkam tidak akan komentar ini biasanya ya. Tapi lihat aja, cek ini komentaran ini begitu. Ini pendukung 02 ini orangnya ambisi ya. Kalau orang Madura ngosokan orangnya dari Jawa, ngucap buyu unmaran patek pokrem apa segala macam dari begitu pokoknya. Aduh, Pangeran Madinah ini malu-maluin orang Madura katanya. Apanya malu-maluin ya? Bagi 02 yang malu-maluin cuman begitu, bagi Nel, bagi cerep. Bodoh amat, kamu marah sama saya tidak apa-apa begitu. Tetap salam perubahan begitu. Dilantik Prabowo tidak dilantik tetap perubahan begitu bagi Nel. Begitu bagi Nel. Oke, bye-bye. Yap, itulah beragam komentar netizen terkait dengan kebobrokan Pak Jokowi. Tidak hanya Pak Jokowi, tetapi ada juga terlihat Pak Hasyim pada saat dia khutbah, di mana isi khutbahnya itu sangat jelas bahwa Pak Hasyim ini menyindir dirinya sendiri dan juga kelompoknya, terutamanya Pak D. Jokowi. Dan tentu apa yang menjadi pernyataan Pak Hasyim atau khutbahnya Pak Hasyim ini menuai respon yang saya kira cukup ngakak, cukup lucu dari para netizen. Dan yang tak kalah lucu juga, di mana Pak Anies, kita tahu bahwa Bapak ini sedang menyindir Pak D. Jokowi.
terkait dengan ijazah palsunya. Saya tidak bisa membayangkan ketika kaum 58% menyaksikan apa yang disampaikan oleh Pak Anies ini, atau apa yang menjadi sindiran Pak Anies ini. Mungkin mereka akan mengamuk lagi. Karena kita tahu sendiri bahwa kaum 58% ini sangat sensitif, sangat mudah tersinggung, dan pasti akan berkuar-kuar di media sosial, seperti yang terjadi kemarin-kemarin. Nah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.